Kasan, kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara, mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab Mau'izatul Hasanah, motivasi dan keteladanan, tayang setiap hari selama bulan Ramadan jam 5 sore. Simak di 94,7 FM Radio Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Acara ini disponsori oleh Kapolres Jepara AKBP Warsono SH SIK MH, Direktur Unik Cargo Bapak Ajar Tri Raharja, Aulia Putri, DMA Butik dan unikstore.id, Ibu Hajah Ida Nur Saadah, DPRD Jawa Tengah, dan Ibu Ana Khomsanah, Direktur LPP Sekar Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Sahabat Erlisa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang sangat indah ini ya sahabat Erlisa, seperti biasa Mikdad Sa'roni menemani sahabat Erlisa di program acara Kasan, kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara. Dan seperti biasa Mikdad Sa'roni tidak sendirian, sudah ditemani oleh narasumber kita, punyai kita. Kalau biasanya dengan Pak Kiai, dengan Ustadz, nah ini dengan punyai. Sudah hadir bersama Mikdad Sa'roni, beliau Ketua Lembaga Fatayat NU Jepara, beliau Punyai Triwatini. Assalamualaikum Punyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Punyai? Alhamdulillah sehat selalu. Semangat terus Insya Allah. Karena puasa ini lumayan sibuk juga Fatayat ngaji. Alhamdulillah. Oke. Dan sahabat Erlisa, kita nanti akan bersama-sama mengaji bersama Punyai, karena tema yang akan kita angkat adalah akhlakul karimah. Seperti itu Punyai. Ya. Karena memang akhlak ini menjadi satu dasar dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang akhlaknya bagus berarti ya dirinya ini ya bagus. Nah ini mungkin yang saya tanyakan ini Punyai, yang pertama terkait akhlak. Nah ini akhlak terhadap anggota tubuh, berarti ya di dalam diri sendiri. Seperti apa Punyai? Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan lagi dalam acara Kasan. Kajian puasa Ramadan. Kajian puasa Ramadan di radio kita Erlisa. Pada kesempatan ini kami perkenankanlah sedikit menguraikan tentang akhlakul karimah, yang mana anggota tubuh kita harus juga mempunyai akhlak-akhlak tersebut. Adapun manusia diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi penguasa atas anggota tubuhnya sendiri. Dan layaknya seorang penguasa, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas kekuasaannya. Jadi pengkhianatan terhadap amanah dengan menggunakan amanah tersebut untuk hal yang tidak diizinkan Allah, untuk bermaksiat adalah puncak melewati batas dalam berbuat maksiat. Dalam suatu hadis, qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi bi ulumid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub alaina innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatih, fal amirul ladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wa rajulu ra'in ala ahli baitih wa huwa mas'ulun anhum, wal mar'atu ra'iyatun
ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wal abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kurang lebihnya, setiap dari kalian adalah pemimpin, maka akan ditanyai tentang apa yang dipimpinnya. Raja yang memimpin sekelompok manusia akan ditanyai tentang sekelompok manusia tersebut. Lelaki yang menjadi pemimpin keluarga akan ditanyai tentang keluarganya. Perempuan yang menjadi penjaga rumah suami dan anaknya akan ditanyai tentang dijaganya. Budak yang menjaga harta tuannya akan ditanyai tentang harta tuannya. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanyai atau dimintai tanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, untuk kesempatan kali ini, anggota tubuh kita hendaklah menjadi contoh suri teladan. Karena apa? Besok ketika kita menghadap ilahi Robbi, ini juga akan ditanyai. Dan yang menjawab adalah salah satu anggota badan kita yang sudah tertera di dalam Al-Quran, Quran surat Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana kami menutup mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka berbicara pada kami. Kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka perbuat. Ini salah satu artinya. Karena apa, Gus? Kami di kesempatan kali ini mengupas tentang akhlak. Ya. Yaitu kadang-kadang kita menjadi seorang manusia kurang mempunyai adab atau sopan santun, karena akan luluh lantaknya peradaban kita di muka bumi ini. Kalau tidak kita antisipasi sejak sekarang, anak-anak turun kita akan menjadi lebih parah. Kan seperti itu. Contohnya seperti ini, berbicara atau apa ya yang dinamakan perjalanan dari masing-masing keluarga ya. Contohnya seperti ini kan baru ada ujian sekolah ya kan. Nanti sebentar lagi ada kelulusan dan ada kenaikan jenjang yang lebih tinggi. Nah, yang ingin kami perbincangkan suatu akhlak yang datangnya dari keluarga kita sendiri, kadang-kadang menggelitik, kan begitu. Dan menjadi momok bagi anak-anak kita. Contohnya seperti ini. Ini nak, kamu nanti kalau lulus dengan nilai yang sangat bagus, yang memuaskan atau ranking berapa 1, 2 sampai 3. Nanti kamu saya masukkan ke sekolahan yang favorit yang atau ternama atau yang negeri atau bagaimana ya. Nah ini, tapi kalau nilaimu tidak memuaskan, tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu, kamu akan kami taruh di pesantren atau di pondok. Nah ini kan sangat menggelitik ya.
seakan-akan pondok pesantren itu buangan untuk orang-orang yang tidak tidak pinter. Ya, yang tidak punya keahlian, ya, gitu kan. Skill, ya. Jadi seakan-akan sekali lagi di pesantren ini orang-orang yang bodoh atau yang kurang SDM-nya kurang seperti itu. Nah, untuk kali ini mari kita renungkan sejenak bahwa di pesantren itu notabene bukan hanya buangan, apalagi orang yang skillnya atau SDM-nya kurang tinggi, bukan. Bahkan orang yang rencana sejak awal, bahkan mulai dari kalau SD kelas 4, bahkan dari TK, TPQ atau PAUD sudah diiming-imingi, nanti kamu jadi anak yang pintar ya nak, kami akan lanjutkan ke jenjang ke pesantren, yang ini, yang itu, kan gitu. Tapi kalau pada saat ini saya sering mendengar seperti itu, saya sangat kecewa dan sangat meresah di hati kami sebagai orang tua. Karena pendidikan akhlak akan hancur, akan habis, terkikis oleh zaman karena berjalan dari orang tuanya sendiri, Gus. Kan tadi mulai dari keluarga, dari keluarga kecilnya. Nah, ini saya sangat disayangkan karena tadi kalau nilainya jelek mau ditaruh di pesantren, padahal kalau sekarang itu pesantren sudah luar biasa. Ada mulai jenjang PAUD, usia dini, TK, SD atau MI, Sanawi, SMP, aliyah dan aliyah, bahkan ada yang sampai perguruan tinggi. Nah, untuk itu kalau sudah orang tua berjalan dari keluarga kecil yang menjadi momok anak-anak kita menuju ke akhlak yang mulia tadi, ini akan berkurang kalau langsung di negeri atau di jenjang yang tidak full untuk pendidikan agama atau religi yang sangat dalam ini. Maka kami mohon dan mengharap semua lapisan masyarakat, khususnya anak-anak didik kita, mari kita giring, arahkan ke pendidikan yang banyak akhlaknya. Karena akhlak itu separuh dari agama. Kan gitu. Fal adabu nisfuddini, kan seperti itu. Nah, untuk itu kalau tidak saat ini kita tidak menggembur-gemburkan tentang akhlak, itu berbahaya. Contohnya lagi, dengan kesibukan pelajaran di sekolahan, sampai daring, sampai pakai pakai HP itu loh. Nah, itu kan di kamar atau di ruangan. Kalau nanti diberitahu orang tua, nah ini sholat duhur, ada pengajian rutinan sore, tidak dijawab dengan lisan. Bahkan apa yang jawabannya? Pakai WA, Gus. Modelnya sekarang. Nah, sekarang itu melihat sosok orang tua, mama, papa, ibu, bapak ini seakan-akan sudah tidak dipedulikan lagi. Yang dipedulikan adalah sebuah HP. Nah, ini kan merupakan kekurangan akhlak kita. Anak-anak kita sudah kurang akhlaknya terhadap orang tua. Tidak mau bertatap muka, berwajah. Maaf Bapak Ibu, saya baru mengerjakan ini. Itu kan seperti itu kan bagus. Itulah namanya akhlak. Wonten apa istilahnya ada ketika diomongi dijawab dengan omong. Dengan santun, dengan lemah lembut dan menatap muka. Karena seperti ini, Gus, ada cerita ya. Ada cerita seperti ini. Seorang ibu atau bapak, seorang ibu lah, kami kan ibu ya. Ibu mengharapkan anaknya itu menjadi seorang yang berakhlakul karimah. Ketika ditelepon, ketika dihubungi, ketika dipanggil, sekarang kan modelnya pakai telepon, pakai yang bisa kelihatan video call. Video call itu kan bisa. Nah, orang tua kan tidak mau tahu entah anaknya itu menjadi sarjana, S1 atau bahkan S2 ya, atau jabatannya apa. Kan orang tua yang
desa khususnya. Non jauh di sana kurang tahu akan perkembangan zaman sekarang, kan tidak tahu Gus. Nah, akhirnya orang tua ini merenung, kamu baru apa nak? Baru ini Bu, saya baru mandiin anjing katanya. ini cerita loh ya, cerita tapi nanti kan bisa mengambil hikmahnya kita. Anjing. Kemudian anak itu suatu saat ketika orang tua tadi bisa nyambung video callan, orang tua ini merasakan kecewa melihat anaknya setiap hari entah pagi entah sore memandiin anjingnya Gus, memandiin anjingnya. Kemudian ketika ditelepon dihubungi sama orang tua yang non jauh di sana, mereka tidak langsung diangkat atau dijawab kan begitu. Akhirnya orang tuanya berpesan, nak, seandainya saya ini diberi kesempatan untuk lahir lagi, saya akan lahir menjadi anjing. Masya Allah. ingin meneteskan air mata. Kenapa Bu? Lah iya, kalau jadi anjing kan kamu rawat setiap pagi, setiap sore. Ini yang kami menjadi ibu nelpon 1 minggu sekali atau 2 hari sekali aja kamu abaikan. Naudzubillah min dzalik. Itu loh Gus. Itu. Jadi makanya untuk sekali lagi kesempatan ini kami memang sengaja mengupas tentang akhlakul karimah. Belum akhlak dengan orang alim. Orang alim ya. Dan ya kan? Akhlak dengan orang alim atau ta'zim ini juga perlu sekali. Lebih-lebih tadi ketika di dunia pendidikan. Ini kan apalagi sudah 2 tahun ini tidak bertatap muka dengan gurunya, bahkan tidak kenal. Ini banyak sekali. Nah ini bagaimana punya ini terkait takdim, terkait terhadap orang alim ini seperti apa nggih? Betul sekali. Ini mulai dari cucu, anak, tetangga, santri-santri saya juga mengeluh, nama guru saya yang ini siapa ya? Kiranya memang ini itu sangat luar biasa tahun-tahun ini. Mudah-mudahan dengan iringan doa semoga COVID atau corona ini segera sirna dari muka bumi ya Gus. Amin. Sehingga para santri bisa bertatap muka dengan para ustadznya, yang murid bisa tatap muka dengan guru-gurunya. Karena seorang guru adalah mempunyai aura yang luar biasa. Apalagi yang sudah menduduki ustadz atau romo kiai. Karena ada cerita sebenarnya. Ada ceritanya nggih, pripun? Kan seperti ini. Sekarang itu Gus. Murid atau santri tahu seorang guru itu pura-pura enggak tahu. Tetapi zaman dulu setan tahu sama Sayyidina Umar, lari terbirit-birit. Itu. Karena apanya kok setan takut sama Sayyidina Umar? Bayangannya sama takut, apalagi Sayyidina Umar langsung. Karena apa? Ditanya, karena Sayyidina Umar ini orang yang alim. Kan seperti itu. Setan aja takut ya. Nah, sekarang anak-anak sekarang itu diajar, dididik oleh sang guru. Manusia kan, bukan manusia. Murid santri juga manusia. Itu kadang-kadang diabaikan. Karena tadi minimnya, krisisnya akhlak tadi. Padahal kalau dikupas sedikit, kami nasibyani yal'abu amamar rijali alim, fanadhara ilai fasara sibyanu nadratan fi ainil qutbi tuhyi. Maksudnya seperti ini. Dulu Gus ketika kami masih kecil, tahun berapa ya kalau boleh ya 85 atau 84 itulah. Masih kecil saya, masih di area pesantren, di desa sana, di bawah merbabu. Itu kalau sore kan bermain di halaman masjid, ada rumahnya Pak Kiai kan seperti itu. Sebelum ngaji ya? Nah, sebelum ngaji, biasanya kan lari-lari, apa itu namanya,
jumritan atau gubak sodor ya. Nah itu. Lalu kiai kadang-kadang keluar. Ya masuk-masuk kan belum ada lonceng berbunyi, belum ada apa gitu kan. Menunggu yainya. Bandungan atau apa kalau Ramadan Bandungan ya. Bandungan itu kalau di sekarang bahasanya apa ya Gus? Ngaji. Mustamek ya, mustamek. Kita mendengarkan di masjid ya. Itu. Padahal ini Gus, lo hadis ini itu orang anak-anak ngalim yang bermain kemudian dilihat Pak Kiainya, orang alim. Ini luar biasa. Luar biasa. Iya kan? Jadi anak-anak yang bermain tadi kemudian dilihat orang alim akan mendapat nur ilmiah. Nur ilmiahnya seorang alim tersebut ya. Iya. Karena dipandang orang alim tersebut, maka anak yang dipandang orang alim tersebut akan mendapat nur ilmiahnya. Nur ilahiyah. Nur ilahi, ya, nur ilahiyah. Karena apa? Setiap santri atau anak yang dilihat oleh gurunya akan menumbuh kembangkan daya kecerdasan si santri atau si murid. Makanya tak heran lagi kalau ini nanti perkembangan zaman yang tidak melihat seorang guru atau seorang ustadz, melihatnya HP PR-nya, ini nanti seandainya tidak ada perkembangan yang sangat signifikan, ya harap dimaklum. Karena memang lumayan 2 tahun tidak tahu gurunya ini. Nah ini, iya. Ini sangat berpengaruh juga nanti dengan generasi kita, mungkin 10 tahun yang akan datang, bisa jadi 15 tahun dan seterusnya. Seperti itu. Makanya tadi setan aja tahu bayangan apa namanya Sayyidina Umar terbirit-birit karena saking alimnya. Bahkan kalau anak kita dididik secara ilmu ilahiyah, akhlakul karimah, itu cium tangannya juga diserutup Gus, diserutup, tidak ditempatkan di jidat atau di jabhatun ya, atau di pipi biasanya. Di pipi ala-ala TV ya, ala-ala TV. Nah ini sangat disayangkan, maka mari para ibu-ibu, bapak-bapak, semua pendengar setia, mudah-mudahan dengan contoh-contoh ini nanti bisa kita tumbuh kembangkan di anak-anak didik kita. Jadi cium tangan itu untuk mendidik anak-anak kita supaya tahu orang tuanya, gurunya, bahkan sebelum bertemu dengan orang lain, diajarkan untuk cium tangan kepada bapak ibunya lebih dahulu. Bolak-balik diserutup nggih, kados contohnya ketika saya mencium hajar batu di Ka'bah itu saya serutup. Rasanya seperti nyerutup apa gitu. Ingin lagi. Nah, itu cara cium tangan itu seperti itu. Itu dicium, serutup. Apa artinya? Itu artinya kalau Bapak Kiai menerangkan nyucup barokahnya, sama Pak Kiai nyucup ilmunya. Seperti itu. Kalau cuma hanya di pipi ya enggak tahu artinya itu. Tapi di pipi atau di seperti ini jabhatun ya itu. Jadi dicium tangan. Kemudian dibalik lagi, ini bapak sama ibu, nanti sama pak guru, pak kiai juga seperti itu. Insya Allah ini mendidik akan menjadi generasi yang berakhlakul karimah, yang ilmunya ini ilahiyah, bisa kita toladani di masyarakat, seperti itu. Oke, jadi memang takdim terhadap orang alim ini perlu kita awali dari keluarga, harus kita dari perkenalkan. orang tua, ibu dan bapak,
dan kepada orang alim, gurunya terutama, ini kita harus memiliki satu sikap yang baik. Oke. Ya. Dan terakhir ini penyanyi akan bersair. Oh iya. Bersair, judulnya adalah Zaman Edan. Iya. Kenapa saya kok Oke. ambil zaman Nah edan ini ya? saya ingin saya tanyakan, apakah zaman ini sudah edan atau seperti apa? Ya dulu tuh seperti ini ya Nggih, Gus. nggih. Saya ambil zaman Nggih. edan. Dulu itu kalau ketemu sama Pak Kiai, Nggih, sama nggih. Ustadz itu cium tangan, Nggih, nggih. lalu apa namanya mundur atau pamitannya itu Nggih, Gus. nggih, nggih. Itu sampai tidak mau membelakangi, Nggih, jadi nggih. jongkok sama mundur gitu. Nggih, leres, nggih, nggih. Kalau mau sowan ya jongkok-jongkok Nggih. merunduk gitu loh. Nggih, Kayak nggih, seperti kalau kirap di keraton gitu. Nggih, leres. Seperti itu. Makanya saya ingin ini sedikit lah Nggih. zaman edan. Nggih, tradisi itu yang mungkin sedikit Hampir sudah punah hilang. ya. Nggih. Tapi Nggih. masih mudah-mudahan di Nggih. pesantren-pesantren Nggih. di sana-sana Masih ada, nggih. masih ada ajaran seperti itu Nggih. dan santrinya masih membudayakan takdim sama sang kiai Nggih. dan bu Penyayi. penyayi, Nggih. ustadz dan Ustadz, ustadzahnya, sehingga nanti ilmu yang diperoleh dari pendidikan tersebut kalau anak ini mengedepankan akhlak, menghormati seorang alim, fa insya Allah barokah dan lebih manfaat. Karena tadi nyucup ilmunya dan nyucup barokahnya. Kalau sama orang tua nyucup barokahnya orang tua kan seperti itu. Kita ada di dunia kan ada orang tua. Nggih, nggih, Kenapa leres. kita tidak harus nyucup ilmunya Nggih. tadi? Oke, Ya. kita akan bersair bersama Penyanyi Triwatin ini dengan syair Zaman Edan. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma Muhammad. sholli alaihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Zaman edan rak edan ora keduman. Akhlak edo kaya kewan, melu edan rak duwe iman, melu edan rak duwe iman. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Zaman edan ngaku Islam ora sembahyang, oleh edan marang pangeran. Negakno syariat Islam, negakno syariat Islam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sing jahat do sugih pangkat, sing pangkat malah do nekat, sing nekat donyane sak jagat, sing melarat uripe sambat, sing melarat uripe sambat sebab kurange akhlak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sing salah do ngaku bener, sing bener do denger, sing ngawur uripe makmur, sing ala angkara murka, sing ala angkara murka. Salatullah
salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Oke, karena memang syairnya benar-benar edan. Syair zaman edan maksudnya. Sehingga ini sangat menarik. Mungkin suatu saat bisa dikupas ini. Iya, insya Allah kalau ada kesempatan. Oke, karena kita memang terbatas oleh waktu ini punya. Mungkin bisa diberikan satu kesimpulan terkait tema kita pada kesempatan kali ini, akhlakul karimah. Iya. Pertama, akhlakul karimah ini untuk menuju kehidupan yang layak, yang bisa ditiru, yang untuk sekaligus sosok kepemimpinan di dalam rumah tangga, di keluarga, di masyarakat umumnya. Kedua, bagi para santri juga jangan sekali-kali meninggalkan akhlak terhadap pertama orang tua, karena orang tua inilah kita lahir di dunia. Dengan pendidikan ula pun kita adanya orang tua. Kita pinter karena orang alim. Maka akhlak terhadap orang alim jangan sekali-kali kita meremehkan orang alim. Yang ketiga, kalau kita sudah dibekali sejak dini oleh akhlak, terutama akhlakul karimah lahir batin, insya Allah akan menjadi orang yang bermanfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Seperti itu. Oke. Dan itu memang menjadi pelajaran penting kita pada kesempatan kali ini, lebih-lebih tentang akhlak. Akhlak terhadap orang alim, akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari, lebih-lebih kepada orang tua. Karena ketika kita memiliki akhlak yang baik, maka kita akan menjadi orang yang bermanfaat. Oke, saya menambah ini saja. Oke, terima kasih Bu Nyai sudah memberikan kajian kepada kita, ngaji, sehingga mencerahkan kepada kita, memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Akhirnya media sarannya harus pamit. Tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Allahumma fiq lakum mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasa, kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab Mau'izatul Hasanah, motivasi dan keteladanan, tayang setiap hari selama bulan Ramadan jam 5 sore. Simak di 94,7 FM Radio Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Acara ini disponsori oleh Kapolres Jepara AKBP Warsono SH SIK MH, Direktur Unik Cargo Bapak Ajar Tri Raharja, Aulia Putri, DMA Butik dan unikstore.id, Ibu Hajah Ida Nur Saadah, DPRD Jawa Tengah, dan Ibu Ana Khomsanah, Direktur LPP Sekar Jepara.